Bab 646 Membunuh dengan Mata. Gong Tianmiao dan putranya juga terkejut saat mengetahui bahwa pemuda ini adalah seorang ahli pengobatan yang terkenal. Sebagai penduduk asli Hong Kong, mereka telah mendengar tentang pertarungan antara Qin Haodong dan Mei Zanlong. Gong Tianmiao sibuk mengambil alih jabatan sebagai Presiden Kamar Dagang dan mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk mendapatkan dukungan finansial bagi keluarganya. Jadi dia kurang memperhatikan Qin Haodong dan tidak tahu tentang hubungan antara Qin dan keluarga Li. Baru setelah Qin Haodong mengalahkan Mei Zanlong, dia menyadari bahwa ada pemuda hebat seperti itu di Hong Kong. Gong Tengfei juga sama. Yang dia pedulikan hanyalah wanita dan dia tidak peduli pada pria. Baru ketika dia kehilangan 100 juta yuan pada Mei Zanlong, dia mendengar tentang Qin Haodong. Gong Tianmiao adalah seorang pria berpengalaman dan dia segera tenang setelah keterkejutannya mereda. Dia tidak menganggap serius Qin meskipun pemuda ini baru saja mengalahkan Mei Zanlong. Bagaimanapun, dia hanyalah orang luar di sini dan tidak punya dasar di Hong Kong. Dia bukan tandingan Mei Zanlong dalam hal ini. Guru Mei sangat populer dan terkenal di Hong Kong dan semua orang di sini akan berdiri di sisinya jika ia membutuhkan bantuan mereka. Jika Mei Zanlong tidak mengizinkan orang lain berbisnis dengan mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi pengemis. Namun, Qin Haodong jelas tidak mampu. Karena itu, dia malah terkejut, bukan takut. Mei Yu, tidak heran kamu begitu keras kepala hari ini, ya, Tuan Qin benar-benar pendukung yang baik. Namun kemudian Gong Tianmiao segera menambahkan sesuatu, kamu harus berpikir dua kali tentang hal itu, Medical Sage tidak memiliki pengaruh pada bisnis di Hong Kong, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak seorang pun akan berani berbisnis denganmu jika aku meminta mereka untuk tidak melakukannya. Qin Haodong melangkah maju untuk melindungi Li Meiyu. Ia menatap Gong Tianmiao dan berkata, tidak seorang pun akan berani berbisnis dengan keluargamu dan kau bahkan akan dikucilkan dari masyarakat atas jika aku meminta mereka. Hahaha. Gong Tianmiao terkekeh seolah baru saja mendengar lelucon yang paling lucu. Kemudian dia berkata, anak muda, kamu terlalu naif. Kami sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang kokoh serta banyak teman di Hong Kong. Apakah kamu pikir kamu dapat mengancam kami? Kamu hanya orang luar. Aku mungkin takut jika kamu Mei Zanlong. Qin Haodong masih tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan lupa bahwa Mei Zanlong telah dikalahkan olehku. Lalu kenapa? Hong Kong adalah masyarakat yang berlandaskan hukum dan kalian tidak dapat melakukan apapun kepada kami bahkan jika kalian telah mengalahkan Tuan Mei. Gong Tengfei lah yang berbicara kepadanya sekarang. Dia mencibir dan tampaknya sama sekali tidak menganggap serius Qin. Tuan Mei memiliki aura seperti dewa, sementara pemuda itu sama sekali tidak tampak seperti seorang guru. Sekarang dia bahkan berpikir bahwa mungkin pertaruhan itu palsu. Melihat orang mesum yang tidak kompeten ini, Qin Haodong tidak dapat menahan keinginannya untuk membunuh. Dia berkata dengan dingin, membunuhmu akan semudah membunuh semut bagiku. Gong Tengfei hanyalah seorang playboy yang sombong dan tidak berguna, dan dia hanya mengandalkan latar belakang keluarganya untuk menindas orang-orang yang lemah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura pembunuh yang begitu kuat dari seseorang. Dia membeku dan diliputi rasa takut. Dia menatap Qin Haodong dengan ngeri dan berkata dengan suara gemetar, apa yang kau inginkan? Kita hidup dalam masyarakat yang berdasarkan hukum dan kau akan dihukum mati jika kau membunuhku. Saat dia mengatakan itu, dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jantungnya tak terkendali dan hampir keluar dari tenggorokannya. Ayah, selamatkan aku. Gong Tengfei tiba-tiba merasa ajal sudah dekat. Ia mencengkeram lengan Gong Tianmiao, tetapi tiba-tiba ada bunyi klik di benaknya. Itu seperti suara hatinya yang terluka. Kemudian tangannya jatuh tak berdaya ke samping dan ia menghantam tanah dengan bunyi gedebuk. Dokter, di mana dokternya? Gong Tianmiao tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia memanggil dokter dengan panik. Mendengar teriakannya, dua dokter dari klub itu berlari dengan tergesa-gesa. Mereka memeriksa Gong Tengfei dengan saksama, lalu dokter yang memimpin berkata kepada Gong Tianmiao dengan penuh penyesalan, maaf, Tuan, namun, jantungnya telah berhenti berdetak dan pupil matanya melebar, tidak perlu memberinya perawatan darurat. Apa? Ini tidak mungkin. Gong Tianmiao bertanya dengan panik, bagaimana anakku bisa meninggal? Dokter kesehatan terkemuka mengatakan, gejala-gejala yang dialaminya menunjukkan bahwa ia meninggal karena serangan jantung. Pada saat ini, semua orang menatap Qin Haodong dan semuanya ketakutan. Pemuda ini baru saja membunuh Gong Tengfei dengan matanya dan itu mengerikan. Dia pasti lebih kuat dari Mei Zanlong. Tentu saja, Qin Haodong tidak membunuh Gong Tengfei dengan matanya. Setelah mencapai level 9 kekuatan tertinggi, ia dapat menempuh jarak sekitar 10 meter dengan ki sejatinya. Ia telah mengendalikan detak jantung Gong Tengfei dengan kekuatannya dan mempercepat detak jantungnya untuk menyebabkan kematiannya. Gong Tianmiao berbalik dan berteriak pada Qin Haodong, kamu membunuh anakku.
Qin Haodong berkata, dia pantas mendapatkannya. Gong Tianmiao berteriak dengan mata memerah, bajingan, beraninya kau membunuh anakku. Hong Kong adalah masyarakat yang diatur oleh hukum dan kau pasti akan masuk penjara dan dijatuhi hukuman mati. Qin Haodong berkata dengan tenang, kau benar, Hong Kong adalah pemerintahan yang berdasarkan hukum, jadi polisi butuh bukti, aku berada jauh dari putramu dan aku bahkan tidak mengangkat satu jari pun saat dia meninggal, semua yang hadir adalah saksi, aku khawatir polisi bahkan tidak akan percaya bahwa aku telah membunuh putramu. Apa? Gong Tianmiao membeku. Ia menyadari bahwa pemuda yang berdiri di depannya itu mengerikan. Ia baru saja membunuh putranya di depan umum, tetapi ia tidak dapat menemukan bukti apapun. Selain itu, dokter baru saja memberikan diagnosis bahwa Qin meninggal karena serangan jantung. Bahkan jika dia menelepon polisi sekarang, Qin tidak akan dinyatakan bersalah. Qin Haodong berkata, Tuan Gong, harap tenang, penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular biasanya diturunkan dan saya khawatir Anda mungkin juga mengalami serangan jantung seperti putra Anda. Jika Anda meninggal tiba-tiba, siapa yang akan mampu mengurus urusan bisnis Anda dan mewarisi semua kekayaan Anda? Gong Tianmiao malah ketakutan alih-alih marah setelah menyadari apa yang dimaksud Qin Haodong. Pemuda ini telah membunuh putranya secara diam-diam dan dia juga bisa membunuhnya tanpa meninggalkan bukti apapun. Qin Haodong adalah pria yang sangat kuat sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Seperti apa yang baru saja dia katakan, membunuh mereka bahkan lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Pemuda ini sangat menakutkan dan bukan suatu kebetulan jika ia berhasil mengalahkan praktisi terbaik di Hong Kong. Ia bisa membunuh orang lain hanya dengan menatap mereka, yang merupakan tugas yang mustahil bagi Mei Zanlong. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut. Dia menunduk dan bersembunyi di bawah meja untuk menghindari tatapan mata Qin. Dia menggigil ketakutan dan bahkan tidak berani muncul lagi. Melihat Presiden Kamar Dagang begitu takut, orang-orang lain yang hadir juga takut. Mereka mundur bersama karena takut Qin Haodong mungkin juga membunuh mereka dengan tatapannya. Mereka juga kagum dengan teknik Mei Zanlong, tetapi mereka tidak begitu takut. Qin Haodong tidak berbeda dengan iblis dalam pikiran mereka sekarang. Qin Haodong melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, saya orang yang menepati janji dan saya baru saja mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan berbisnis dengan keluarga Gong, jika ada yang berani melanggar aturan ini, saya ingin mengunjungi Anda. Saat dia berbicara, aura yang kuat tiba-tiba berputar di sekelilingnya dan di bawah tekanan roh, semua orang yang hadir menjadi kewalahan dan mereka memandang pemuda ini seolah-olah dia adalah seorang raja. Tidak ada yang berani menentangnya dan kata-katanya seperti dekret kekaisaran. Gong Tianmiao meringkuk di bawah meja dan menangis dalam hatinya. Dia jelas tahu bahwa keluarga Gong sudah tamat. Tidak ada yang berani berbisnis dengan mereka. Qin Haodong memegang tangan Li Meiyu dan berkata, aku akan menjadi pendukung keluarga Li. Urusan bisnis atau persaingan yang normal dipersilakan. Namun, jika ada yang berani menggunakan cara kotor, kau dan keluargamu akan hancur. Kemudian dia melambaikan tangannya lagi dan memanggil Ouyang Sanshan untuk datang. Dia benar-benar tercengang sekarang. Ini Ouyang Sanshan, dia adalah teman dan mitra saya akan mendirikan perusahaan hiburan di Hong Kong dan dia akan bertanggung jawab atas perusahaan itu. Ini perusahaanku dan siapapun yang ingin membuat masalah sebaiknya mencari kuburanmu terlebih dahulu. Suasana hening dan tak seorang pun berani bersuara. Mereka sangat terkesan dengan tekanan roh yang kuat dan tidak akan pernah menantang keluarga Li atau Ouyang Sanshan. Liang Keqin bersembunyi di sudut. Ia sempat berpikir untuk membalas dendam pada Ouyang Sanshan, tetapi sekarang ia mengurungkan niatnya. Ia tidak berani menyakiti Ouyang Sanshan lagi. Setelah mengatakan itu, Qin Haodong tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan jamuan makan bersama Li Meiyu dan Ouyang Sanshan. Setelah meninggalkan tempat itu, Ouyang Sanshan berkata kepada Qin Haodong, Haodong, terima kasih banyak. Dia selalu dianggap sebagai superstar yang glamor dan bahagia selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia telah banyak menderita dan tidak seorang pun mengetahuinya kecuali dirinya sendiri. Sekarang pria yang berdiri di depannya telah mengubah nasibnya dan dia akan menjadi bos sebuah perusahaan hiburan, bukan seorang bintang film yang kesepian. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang aturan tersembunyi apapun dan tidak perlu lagi minum dengan pria lain atau mencari perhatian mereka. Dia percaya bahwa tidak ada yang berani mencari masalah dengannya setelah mendengar kata-kata Qin Haodong. Jangan berterima kasih padaku, jangan ragu untuk meneleponku jika kamu butuh bantuan. Qin Haodong mengucapkan selamat tinggal pada Ouyang Sanshan dan kemudian masuk ke RV Li Meiyu. Setelah masuk ke dalam mobil, Li Meiyu menatap Qin dengan ekspresi yang rumit. Dia tahu bahwa Gong Tianmiao dan putranya memiliki motif tersembunyi dan dia ingin meminta bantuan Qin. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qin telah menyelesaikan semua masalahnya dalam sekejap. Mulai sekarang, keluarga Li akan memiliki masa depan yang baru dan menjanjikan di Hong Kong.
Qin Haodong menatapnya sambil tersenyum dan berkata, kamu juga ingin mengucapkan terima kasih padaku, bukan? Li Meiyu menggertakkan giginya dan berbisik, ayo kita cari kamar di hotel. Bab 647 Si Kampus Cantik yang Seksi. Li Meiyu menundukkan kepalanya saat berbicara dan pipinya semerah apel matang. Ini adalah pertama kalinya dia mengajukan lamaran seperti itu kepada seorang pria dalam hidupnya. Qin Haodong memegang wajahnya dan mencium keningnya dengan lembut, baiklah, kamu tidak perlu melakukan ini. Mari kita bicarakan ini saat kamu sudah memutuskan. Li Meiyu terdiam karena dia jelas merasakan jarak di antara mereka. Bahkan jika dia memutuskan dan menerima kenyataan bahwa dia punya beberapa pacar, mereka tetap tidak bisa bersama. Qin Haodong bukanlah pria biasa dan dia tidak akan tinggal di sini selamanya untuknya. Selain itu, dia sekarang bertanggung jawab atas seluruh keluarga Li dan tidak bisa tinggal bersama Qin Haodong sepanjang waktu. Semua urusan di Hong Kong telah diselesaikan. Qin Haodong, Nalan Wushuang, dan Feng Wu naik pesawat kembali ke Huaxia keesokan harinya. Setelah turun dari pesawat, Qin Haodong meminta Nalan Wushuang dan Feng Wu pulang dan dia pergi ke Lin's Jewelry sendirian. Dia sudah pergi dari Shanghai selama 10 hari dan sangat merindukan Lin Momo. Dia datang ke sini diam-diam alih-alih meneleponnya terlebih dahulu. Saat itu jam makan siang dan tidak banyak orang di gedung kantor. Dia datang ke pintu kantor presiden, membukanya, dan masuk tanpa bersuara. Lin Momo tidak beristirahat. Dia berdiri di depan lemari arsip dan sedang mencari sesuatu. Qin Haodong melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dari belakang dan mencium pipinya. Hei, kenapa kamu tidak istirahat saja siang ini, apa yang sedang kamu lakukan? Tubuhnya menegang pada awalnya, tetapi kemudian rileks setelah dia merasakan bau dan napasnya. Dia berbalik dan berkata kepada Qin Haodong dengan heran, kamu sudah kembali, mengapa kamu tidak meneleponku? Qin Haodong masih melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu, kepalanya menyentuh dahi wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, aku ingin mengejutkanmu dan melihat apakah kamu sedang menjalin hubungan cinta dengan pria mainan lainnya. Kamu anak mainan, dengan siapa lagi aku bisa bersama? Dia dipeluk erat-erat oleh Qin Haodong dan juga menggodanya. Lin Momo merasa tubuhnya semakin panas dan wajahnya juga semakin merah. Yah, kamu pantas mendapatkan hadiah karena menjadi gadis yang baik. Kemudian Qin Haodong menciumnya dan membelai tubuh indahnya dengan tangannya. Sebenarnya, mereka sudah lama tidak berhubungan seks dan mereka berdua ingin saling menyentuh. Setelah sekian lama, Lin Momo mencoba menenangkan diri dan mendorongnya. Dia tersentak dan berkata, kita harus berhenti. Kita ada di gedung kantor. Namun, ini adalah tempat yang sempurna untuk Qin Haodong. Lin Momo sibuk dengan pekerjaannya dan mereka tidak punya waktu untuk mendapatkan kamar di hotel. Selain itu, selalu ada si kecil di rumah dan mereka tidak merasa bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Lagi pula, akan lebih mengasyikkan jika berhubungan seks di tempat yang sama sekali berbeda. Dia mengunci pintu dan bergegas masuk ke dalam kamar dengan Lin Momo dalam pelukannya. Lin Momo benar-benar ditaklukkan oleh Qin Haodong. Dia menyerah dan membiarkannya melakukan apapun yang dia suka. Mereka melangkah melintasi ruangan, sambil menanggalkan pakaian mereka di sepanjang jalan. Keduanya telanjang saat akhirnya berbaring di tempat tidur. Mereka berbaring di tempat tidur sepanjang sore dan memuaskan hasrat mereka satu sama lain. Kemudian Qin Haodong memasang larangan di kamar untuk membantu Lin Momo meningkatkan kultivasinya. Dengan metode inisiasi kultivasi ganda, Lin Momo juga mencapai tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi setelah 2 jam. Qin Haodong cukup puas dengan hasilnya. Hanya ada 2 master di level ke-9 alam kekuatan tertinggi di keluarga bangsawan teratas di ibu kota ini. Namun, ia memiliki 4, yang bukan merupakan akhir. Akan ada lebih banyak master di level seperti itu di masa mendatang. Dia masih memiliki Hu Xiaoxian, Nalan Wuxia, dan Yakyu Yukime dari Jepang di pihaknya. Kemudian dia bisa mengumpulkan 7 master tingkat 9 jika dia menghitungnya, yang bahkan lebih baik daripada 7 keluarga besar di ibu kota. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa Hu Xiaoxian, yang licik seperti rubah kecil, tiba-tiba menghilang baru-baru ini. Dia tidak menjawab telepon dan tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Saat tiba waktunya pulang kerja, Qin Haodong membuka pintu kantor Lin Momo dan pergi. Lin Momo tidak ikut pergi bersamanya. Pekerjaannya tertunda dan ada banyak hal yang harus diselesaikan hari ini. Dia harus tetap tinggal untuk menyelesaikannya tepat waktu. Setelah meninggalkan gedung Lin's Jewelry, Qin Haodong berpikir sejenak dan naik taksi ke Shanghai Medical College. Dia sedang terburu-buru untuk pergi ke Hong Kong dan Lin Momo telah mengatur agar dia berhenti sekolah. Namun, Si Fubao dan teman-temannya yang lain tidak tahu apa yang terjadi. Mereka adalah teman dan Qin Haodong ingin menyapa dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Dia keluar dari taksi dan berjalan menuju ruang kelasnya di Shanghai Medical College. Bel berbunyi,
Zi Fubao dan 3 orang lainnya bergegas keluar kelas. Mereka sedikit terkejut saat melihat Qin Haodong, lalu bergegas menghampirinya dengan penuh semangat. Zi Fubao memeluk Qin Haodong dan mencium pipinya. "Bos, kemana saja Anda akhir-akhir ini? Mengapa Anda tidak menelepon kami? Saya pikir Anda dibawa pergi dan dikirim ke Thailand untuk tugas khusus." Qin Haodong mendorongnya dan menyeka air liur di pipinya. "Dasar gendut, menjauhlah dariku, pergi dan cari Tian Boguang jika kau ingin mencium seseorang." Tian Boguang memegang lengan Qin Haodong dan berkata, "Ya, bos, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Gadis-gadis cantik di kampus juga menghilang setelah kamu pergi, apakah kamu kawin lari dengan mereka?" Dai Hongbing adalah satu-satunya orang normal di antara mereka berempat. Dia berdiri di samping mereka dengan senyum konyol di wajahnya. Qin Haodong berkata, "Sekarang waktunya makan siang, mari kita cari tempat untuk makan dan mengobrol, hari ini aku yang traktir, kamu boleh pesan apa saja yang kamu mau." Zi Fubao menangis, "Bagus sekali, aku jadi tidak berselera makan karena kamu tidak ada di sini, aku harus makan banyak hari ini." Mereka memilih hotel dekat sekolah, memesan makanan dan kemudian menikmati makan siang bersama. Setelah menghabiskan beberapa gelas anggur, Zi Fubao bertanya, "Bos, kemana saja Anda akhir-akhir ini?" Qin Haodong menjawab, "Baiklah, saya pergi ke Hong Kong." Tian Boguang menatapnya dan bertanya, "Bos, mengapa ketiga gadis kampus itu juga pergi? Apakah mereka kawin lari denganmu?" Qin Haodong tidak ingin berbohong kepada mereka sekarang. Jadi dia memberitahu mereka tentang Nalan Wushuang dan Kiwaner dan juga menjelaskan bahwa Li Meiyu telah kembali ke Hong Kong. Mereka tidak akan kembali lagi. Setelah mendengarkan keseluruhan cerita, Tian Boguang berkata dengan heran, "Bos, Anda sangat kejam. Saya tidak menyangka semua gadis kampus akan pergi bersama Anda." Zi Fubao berkata, "Untungnya, Su Hui masih bersama kita, namun, suasana hatinya tidak begitu baik sejak kamu pergi, dia sering bolos kelas dan juga tidak mengikuti kelas hari ini." Qin Haodong menghela napas dalam-dalam saat mereka menyebut Su Hui. Dia tahu bahwa gadis muda ini telah jatuh cinta padanya, tetapi dia sudah memiliki beberapa pacar dan akan lebih baik bagi mereka berdua jika dia menjauhinya. Tian Boguang melanjutkan, "Kami mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Feng Wu, gadis tercantik di kelas kami juga menghilang sejak pertukaran pelajar dengan Korea Selatan dan sekarang hanya ada Li Jiumei, gadis kampus yang seksi, di kelas kami." Qin Haodong berkata, "Mengapa kamu begitu sedih? Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya denganmu, apakah mereka ada di sini atau tidak?" "Yah, kamu salah." Zi Fubao berkata dengan serius, "Kamu tidak bisa mengerti kami, anak laki-laki biasa, meskipun kami tidak bisa menemukan pacar secantik gadis kampus, kami tetap senang melihat mereka duduk di kelas yang sama dengan kami, namun, kami bahkan tidak bisa menikmati kecantikan mereka sekarang." Qin Haodong tidak tahu harus berkata apa tentang topik ini. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa Feng Wu, gadis kampus nomor 1, sekarang ada di rumahnya. Dai Hongbing yang sudah lama terdiam berkata, "Baiklah, jarang sekali kita bisa bersama, ayo kita minum." Kemudian mereka menikmati makanan dan berbincang satu sama lain. Qin Haodong juga menjelaskan situasinya kepada mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Ketiga orang lainnya cukup sedih mendengar bahwa bos mereka tidak akan kembali ke sekolah lagi. Mereka sangat bersemangat dan Zi Fubao serta Tian Boguang benar-benar mabuk. Qin Haodong dan Dai Hongbing membawa mereka kembali ke asrama. Saat keluar dari asrama, hari sudah larut malam. Qin Haodong sedang berjalan ketika tiba-tiba aroma lembut tercium di sekujur tubuhnya. Dia mendengar suara yang menawan, "Pria tampan, apakah kamu ingin tinggal bersamaku malam ini?" Qin Haodong menoleh dan mendapati bahwa itu adalah gadis kampus yang seksi, Li Jiumei, yang baru saja disebutkan Tian Boguang. "Kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Li Jiumei terkekeh dan dadanya naik turun dengan dramatis. "Anak laki-laki tampan, aku sudah mencarimu selama ini." Qin Haodong berkata, "Aku tidak percaya, mengapa kamu mencariku? Tentu saja aku ingin melakukan sesuatu yang membahagiakan denganmu." Li Jiumei berbisik, "Bagaimana menurutmu, apakah kau ingin berhubungan seks denganku?" Qin Haodong tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa memahami wanita ini. Setiap kali mereka bertemu, wanita itu akan menggodanya dan kali ini dia bahkan ereksi. Dia berkata sambil tersenyum kecut, "Katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" "Tidak ada yang istimewa, kamu tidak muncul saat terakhir kali kita berkencan, kamu harus menebusnya kali ini." Li Jiumei memegang lengannya dan tubuh seksinya menempel erat padanya. Dia berkata dengan senyum menawan, "Aku tahu kamu pemalu, jadi kita bisa menonton film dulu untuk memupuk hubungan kita." Qin Haodong berkata, "Kita tidak saling kenal dan aku punya sesuatu untuk dilakukan, aku benar-benar tidak ingin menonton film bersamamu."
Li Jiumei memutar matanya dan berkata dengan getir, itu salahmu karena kita tidak saling mengenal, kalau saja kamu tidak mencampakkanku, kita mungkin sudah menjadi teman dekat, jadi kamu harus ikut denganku, kalau tidak aku akan menuntutmu atas tuduhan bitah. Qin Haodong meliriknya sekilas. Dia tampak berpikiran terbuka, tetapi dia masih perawan. Dia pasti punya motif tersembunyi untuk menghubunginya dengan cara ini. Karena penasaran, dia berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu ke bioskop. Bab 648 menipu saya agar memberinya popcorn. Baiklah, ayo berangkat. Li Jiumei meraih lengan Qin Haodong. Mereka berjalan keluar kampus seperti pasangan, lalu naik taksi ke bioskop di Shanghai. Qin Haodong hendak membeli tiket ketika Li Jiumei mengepalkan tangannya dan berteriak, saya ingin popcorn, ini cocok untuk menonton film. Tunggu, aku akan membelikannya untukmu. Qin Haodong meminta Li Jiumei untuk berdiri di sana dan menunggu. Dia berlari ke kios di sebelahnya untuk membeli seember besar popcorn. Dulu, keluarganya miskin, dan dia tidak pernah makan makanan seperti ini. Dia mengambil beberapa serpihan popcorn dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya manis dan harum, dan rasanya sangat enak. Tunggu aku akan membeli tiketnya. Qin Haodong meminta Li Jiumei untuk menunggu di depan pintu. Dia berlari ke loket tiket untuk membeli tiket. Saat itu adalah waktu puncak untuk menonton film. Setelah menunggu beberapa saat, ia membeli 2 tiket film, tetapi ketika kembali ke tempat semula, Li Jiumei sudah tidak terlihat. Di mana dia? Kemana dia pergi? Gadis ini datang ke sini untuk menonton film bersamaku. Apakah dia mencoba menipuku agar memberinya seember popcorn? Qin Haodong melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari kotak popcorn terjatuh di samping. Melihat ke arah itu, dia melihat 3 pria besar membawa karung di kejauhan. Mereka berjalan maju dengan tergesa-gesa. Karung itu terus bergerak, dan jelas ada seseorang di dalamnya. Oh tidak, gadis ini telah diculik. Sambil memikirkan itu, dia segera mengejar mereka dari belakang. Ketiga pria besar itu semuanya tampak sangat kasar. Tinggi mereka 1,9 meter, dan berat mereka seharusnya tidak kurang dari 200 kilogram. Pria besar di tengah membawa karung dan berjalan maju dengan tergesa-gesa. Berhenti. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul di hadapan mereka. Qin Haodong sudah merasakan aura di dalam karung itu. Dia yakin itu adalah Li Jiumei. Dia melirik ketiga orang itu lagi. Kultivasi ketiga orang besar ini telah mencapai level kelima dari kekuatan tersembunyi. Tidak heran mereka bisa menculik Li Jiumei tanpa suara. Pria besar yang membawa karung itu berkata dengan suara kasar, apa yang akan kau lakukan, bocah mainan? Qin Haodong tidak memahami situasi spesifiknya, dan dia juga tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia berkata, biarkan dia pergi, lalu keluar dari sini. Melihat Qin Haodong, lelaki besar itu langsung berteriak kepada 2 rekannya di sebelahnya, Laosan, orang ini ingin merampok kita, robek tulangnya. Kedua lelaki kuat itu menjawab dan mengulurkan tangan mereka yang besar seperti kipas untuk menangkapnya. Mengingat kultivasi Qin Haodong saat ini, dia tidak akan menganggap serius kedua orang ini. Dia menendang mereka berdua. Sebelum pria besar di tengah itu sempat bereaksi, dia meraih karung itu di tangannya dan menendangnya. Karena ini di pusat kota, Qin Haodong tidak ingin menarik perhatian. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, dia sudah menghilang bersama karung itu. Ketiga pria kuat itu bangkit dari tanah, tetapi mereka tidak dapat melihat Qin Haodong. Setelah menemukan tempat yang tenang, Qin Haodong membuka karung itu dan menarik Li Jiumei keluar. Dia mengeluarkan handuk yang dijejalkan ke mulutnya dan merobek tali yang diikatkan di tubuhnya. Qin Haodong bertanya, apa kabar, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, sayang sekali popcornnya. Li Jiumei berdiri dan meregangkan tubuhnya. Ia menemukan serpihan popcorn tersembunyi di dadanya. Ia mengeluarkannya, lalu memasukkannya ke dalam mulut, dan memakannya. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Gadis ini benar-benar pecinta makanan. Dia baru saja diikat, tetapi dia masih ingin makan popcorn. Siapa mereka sebenarnya? Ada ekspresi aneh di wajah Li Jiumei, tetapi dia segera tenang dan berkata, aku tidak tahu, mungkin mereka menyukaiku. Qin Haodong berkata, tapi aku merasa ketiga orang ini tidak berniat jahat padamu. Siapa tahu, lagi pula, aku tidak mengenal mereka. Li Jiumei berkata, karena kamu menyelamatkanku, aku harus berterima kasih padamu, aku tidak ingin menonton film itu, aku akan mentraktirmu makan malam. Lupakan saja, kalau tidak ada yang lain, aku akan pulang. Entah mengapa, Qin Haodong merasa ada yang salah dengan apa yang terjadi hari ini. Tidak, bahkan jika kau ingin pergi, kau harus mengirimku kembali terlebih dahulu. Li Jiumei berkata dengan menyedihkan, bagaimana jika kau pergi dan ketiga orang jahat itu masih mengikutiku, sebagai wanita yang lemah, bukankah aku akan menderita kerugian besar? Baiklah, aku akan mengantarmu pulang dulu.
Qin Haodong dan Li Jiumei naik taksi. 10 menit kemudian, mereka tiba di kawasan permukiman. Setelah keluar dari mobil, dia bertanya, bukankah kamu tinggal di asrama sekolah? Tidak, tidak nyaman, ikutlah denganku dan lihatlah rumahku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Li Jiumei tidak membiarkan Qin Haodong menolak dan membawanya ke atas. Ini adalah gedung apartemen. Meskipun tidak terlalu besar, hanya sekitar 50 atau 60 meter persegi, ruangannya sangat bersih. Warnanya sebagian besar merah muda, dan penataannya sangat hangat. Qin Haodong masih merasa sedikit aneh berada di ruangan yang sama dengan gadis yang begitu seksi. Dia berkata, ada apa? Cepat ceritakan padaku. Aku akan kembali. Apa terburu-buru, apalagi yang bisa kulakukan di malam hari, kata Li Jiumei sambil menuangkan segelas air dan membawanya kepadanya. Minumlah segelas air dulu, aku mau mandi, aku baru saja dijejali karung, aku sangat kotor, aku akan memberitahumu setelah mandi. Setelah itu, dia mengambil handuk mandi dan memasuki kamar mandi di sebelahnya. Qin Haodong tidak punya pilihan selain duduk dan menunggu. Dia baru saja minum banyak anggur. Saat ini, dia merasa haus. Dia meraih cangkir dan meminum air mineral di dalamnya. Li Jiumei diam-diam memperhatikan segala sesuatu di luar kamar mandi. Ketika dia melihat Qin Haodong minum air di gelas, dia tersenyum bangga. Qin Haodong duduk di sana, mengeluarkan ponselnya, dan bermain dengannya sebentar. Ketika mendengar suara air yang mengalir dari kamar mandi, entah mengapa, ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan sosok Li Jiumei yang seksi. Lekuk dada Li Jiumei yang anggun tak dapat dielakkan muncul dalam benaknya. Sepertinya ada bola api di dalam tubuhnya, membuatnya merasa semakin panas. Ia mengambil cangkir dan menuangkan air dari dispenser sebanyak 2 kali. Ia minum dari cangkir, tetapi rasa panas di tubuhnya tidak berkurang sama sekali. Tepat saat dia merasa cemas, Li Jiumei keluar dari kamar mandi. Dia tidak mengenakan pakaian, tetapi melilitkan handuk mandi di bagian kunci. Mungkin karena dadanya terlalu penuh, handuk mandinya dililitkan terlalu ketat, dan sepertinya handuk itu bisa jatuh kapan saja. Dia mengangkat tangannya dan merapikan rambutnya yang basah di belakang kepalanya. Pada saat ini, sosoknya yang anggun menjadi lebih jelas di depan Qin Haodong. Pada saat ini, Li Jiumei seperti obor, tiba-tiba menyalakan kayu bakar kering di tubuh Qin Haodong. Api itu semakin membesar, dan ada kecenderungan untuk menelannya. Napasnya menjadi lebih berat, dan matanya terpaku pada kulit wanita yang seksi dan putih di depannya. Sosoknya begitu berlebihan hingga tak terlukiskan. Indah sekali. Li Jiumei meliriknya dengan menawan dan meletakkan tangannya di handuk mandi di dadanya. Apakah kamu ingin aku membukanya dan membiarkanmu melihatnya? Qin Haodong merasa tenggorokannya juga terbakar, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Saat dia bersama Yakyu Yukime, seseorang diam-diam melakukan sesuatu dengan air itu. Perasaan seperti ini. Mungkinkah ada yang salah dengan segelas air yang baru saja diberikan Li Jiumei padanya? Begitu dia memikirkan hal ini, otaknya tiba-tiba berhenti, dan dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kemudian dia merasakan semburan panas di lubang hidungnya, seolah-olah 2 arus hangat mengalir keluar. Li Jiumei benar-benar melepaskan handuk mandi di dadanya, memperlihatkan pemandangan indah di depannya. Hidung Qin Haodong penuh dengan hawa panas. Matanya merah darah, dan dia meraung seperti binatang buas. Dia dengan kasar mengangkat Li Jiumei dan bergegas ke tempat tidur besar di sebelah mereka. Ekspresi yang sangat rumit melintas di wajah Li Jiumei, lalu dia perlahan menutup matanya. Setelah waktu yang lama, mereka perlahan menjadi tenang. Kemerahan di mata Qin Haodong telah memudar, dan dia perlahan kembali sadar. Ketika mengingat kejadian sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ini adalah kedua kalinya dia dibius. Sebagai seorang pria, dia sering mengalami hal semacam ini. Dia benar-benar tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Dia menoleh untuk melihat wanita di sebelahnya. Li Jiumei, yang terlihat lebih cantik dan menarik saat ini. Dia, yang sudah sangat seksi, memiliki pesona yang dewasa saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Haodong tersenyum pahit. Tentu saja, dia tidak akan menangis seperti wanita, tetapi dia harus mencari tahu penyebab masalahnya. Bagi wanita cantik dan seksi seperti Li Jiumei, dia bisa menemukan pacar sesuka hatinya. Mengapa dia menggunakan cara seperti itu padanya? Li Jiumei tersenyum main-main dan berkata, kau tidak ingin menelepon polisi dan mengatakan bahwa aku bersikap tidak sopan, kan? Katakan padaku, ada apa denganmu? Li Jiumei tersenyum lagi dan berkata, aku hanya tertarik padamu. Kamu tampan, punya rumah, mobil, dan pekerjaan bagus seperti dokter, jadi aku melakukannya. Bagus sekali, aku tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupku, dan aku tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Qin Haodong berkata,
Apa kau serius? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan pergi. Dalam hatinya, dia masih pria yang sangat tradisional. Karena dia memiliki hubungan seperti itu dengan Li Jiumei, dia merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas wanita ini. Tetapi sebelum itu, dia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan wanita ini. Kamu sangat membosankan, aku jadi sedikit menyesal. Setelah bercanda lagi, senyum di wajah Li Jiumei menghilang dan dia berkata dengan serius, sejujurnya, aku sebenarnya dari Xiangqi, aku keturunan suku Jiuli. Ketiga orang yang mencoba menculik saya kemarin bukanlah perampok, melainkan saudara-saudara saya. Semakin Qin Haodong mendengarkan, semakin bingung dia. Dia bertanya, saudara-saudaramu, mengapa mereka menangkapmu? Li Jiumei berkata, mereka ingin aku kembali untuk menikah. Bab 649 Daerah Terlarang Suku Jiuli. Menikah, apakah mereka masih perlu membawamu kembali dengan cara ini? Apakah kamu punya tunangan, lalu mengapa kamu harus melakukan ini padaku? Qin Haodong merasa semakin bingung, dan mengajukan serangkaian pertanyaan. Jangan khawatir, ceritanya panjang, biar aku ceritakan pelan-pelan. Li Jiumei berbaring di pelukan Qin Haodong, menemukan posisi yang nyaman, dan mulai berbicara perlahan. Saya tumbuh di Xiangqi, kami adalah keturunan suku Jiuli, dan kami menyembah Dewa Agung Ciyu. Ciyu adalah dewa kuno, tetapi karena suatu alasan, orang-orang kita hanya mewarisi beberapa latihan sederhana. Terlebih lagi, latihan tersebut mencakup ilmu sihir dan racun yang terkenal. Ada gunung suci di belakang desa kami, tempat patung Ciyu disembah. Di belakang patung itu adalah daerah terlarang suku Jiuli. Konon dulunya di sanalah Ciyu tinggal. Selama kamu bisa membuka gerbang daerah terlarang itu, kamu bisa mendapatkan warisan paling murni dari suku Jiuli. Itu hanya bisa dianggap sebagai cerita dan legenda oleh orang lain. Namun, Qin Haodong berbeda. Dia memegang pedang Xuan Yuan di tangannya dan mewarisi keterampilan Xuan Yuan dari metode kultivasi Kaisar Kuning. Li Jiumei melanjutkan, menurut perintah leluhur suku Jiuli, satu-satunya cara untuk membuka gerbang area terlarang adalah dengan mendapatkan persetujuan Ciyu melalui darah Sang Suci. Menurut perintah leluhur, desaku akan memilih seorang saintes setiap 20 tahun, pada hari ketika saintes mencapai usia 20 tahun, dia akan dibawa untuk membuka gerbang area terlarang. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, tidak ada saintes yang bisa mendapatkan persetujuan Ciyu. Qin Haodong berseru, bagaimana mereka bisa menggunakan darah saintes untuk membuka area terlarang, bukankah mereka akan membunuhnya secara langsung? Tentu saja tidak. Orang-orang kita baik. Bagaimana mereka bisa begitu kejam terhadap anggota klan mereka? Li Jiumei berkata, ada patung batu monster di depan area terlarang. Cara membukanya adalah dengan mengambil 3 tetes darah saintes dan meneteskannya ke mulut monster itu. Namun, ada persyaratan khusus, yaitu bahwa sang wanita suci tidak boleh perawan sebelum berusia 20 tahun. Menurut catatan leluhur, hanya dengan membuang yin qi dari darahnya, dia dapat memperoleh persetujuan dari Master Ciyu secara maksimal. Qin Haodong berkata, apakah Anda orang suci? Li Jiumei mengangguk dan berkata, aku terpilih menjadi orang suci tak lama setelah aku lahir. Sejak saat itu, aku tidak dapat menentukan takdirku sendiri. Untungnya, kakek saya adalah kepala desa kami, dan dia sangat berpikiran terbuka. Dia tidak membatasi saya di tempat yang sempit, dia membiarkan saya kuliah dan keluar. Namun, dia punya satu syarat, yaitu aku harus menemukan seorang pria pada usia 20 tahun dan kemudian pergi untuk membuka wilayah terlarang di Gunung Suci. Meskipun banyak cowok yang mengejarku, aku tidak tertarik pada satupun dari mereka sampai suatu hari aku melihatmu. Dia mengangkat kepalanya, menatap mata Qin Haodong, dan berkata, ketika aku melihatmu, aku merasa bahwa kamu adalah pria yang harus kupilih. Tapi kamu sangat menyebalkan. Aku ingin berkencan denganmu, tetapi kamu membatalkannya. Hari pembukaan area terlarang semakin dekat. Awalnya, aku ingin mencarimu lagi, tetapi kau tiba-tiba menghilang lagi. Aku tidak bisa menemuimu selama lebih dari 10 hari. Kakekku tidak dapat menemukanku, jadi dia mengatur pernikahan untukku dan memintaku untuk kembali menikah. Namun, aku sama sekali tidak menyukai orang itu. Bagaimana mungkin aku menyerahkan diriku kepadanya begitu saja? 2 hari lagi, hari pembukaan area terlarang akan tiba. Kakek tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia meminta ketiga saudaraku untuk membawaku kembali. Qin Haodong berkata dengan wajah masam, tapi bukankah agak terburu-buru bagimu untuk memilihku seperti ini? Aku punya beberapa pacar. Tidak masalah, kata Li Jiumei. Nasibku sudah ditentukan. Lebih baik menyerahkan diriku kepada seseorang yang kusukai daripada kepada seseorang yang tidak kusukai. Aku tahu kau tidak akan langsung setuju, jadi aku menggunakan sedikit trik. Aku ingin menonton film untuk menciptakan suasana, tetapi suasana itu diganggu oleh 3 saudara laki-lakiku yang kasar. Soal pacarmu, aku tidak peduli, tidak masalah apakah mereka menyukaimu atau aku menyukaimu, yang penting kamu menyukaiku. Setelah sampai ke inti permasalahan,
Qin Haodong berkata, bagaimana jika aku tidak kembali tepat waktu? Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku tidak boleh salah bicara di depan kakek. Kalau tidak, keluarga kita akan menjadi pendosa seluruh desa. Jika kamu tidak kembali besok malam, aku hanya punya dua pilihan, aku bisa kembali dan menikah dengan pria itu, atau mencari teman sekolah dan tidur dengannya. Li Jiumei berkata sambil tersenyum, untungnya, kamu punya hati nurani dan kembali tepat waktu. Qin Haodong terdiam beberapa saat. Itu tidak ada hubungannya dengan hati nurani. Dia tidak tahu hal-hal ini sebelumnya, tetapi karena itu sudah terjadi, itu hanya bisa diterima. Kalau saja Zifubao dan yang lain tahu bahwa primadona kampus kedua itu juga telah menjadi wanitanya, dia tidak tahu apakah orang-orang ini akan datang untuk bertarung dengannya. Dia bertanya, kapan kamu akan kembali? Bukan aku, tapi kita. Li Jiumei tersenyum licik. Menurut aturan suku kami, kamu sekarang adalah menantu desa kami, kamu harus ikut denganku. Tanpa diduga, ada aturan seperti itu. Qin Haodong berkata, baiklah karena kamu sudah mengurusnya, aku tidak perlu pergi, kan? Bagaimana kau bisa melakukan itu? Kau harus pergi, atau orang-orang klanku tidak akan percaya padaku. Jika mereka memaksaku menikahi pria itu lagi, aku akan menjadikanmu seorang suami yang diselingkuhi. Qin Haodong benar-benar terpikat oleh pikiran wanita ini yang tak terkendali. Tidak peduli apapun, Li Jiumei sekarang adalah wanitanya. Bukan masalah besar untuk pergi bersamanya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, tapi tidak akan memakan waktu lama. Tidak masalah, selama kita menyelesaikan upacara pembukaan, kita akan kembali. Li Jiumei menangis dengan gembira, kamu sangat baik, kamu pantas menjadi pria pilihanku. Melihat tubuh indah di depannya, Qin Haodong merasa seperti sedang bermimpi. Dia sangat bingung karena dia memiliki wanita lain. Li Jiumei memegang lengannya dan berkata dengan genit, tapi kamu kasar, kamu tidak peduli meskipun ini pertama kalinya bagiku. Bisakah kau menyalahkanku, itu karena kau terlalu banyak memberiku obat bius. Aku takut kondisi tubuhmu terlalu bagus, kamu seorang dokter, dan aku hanya punya satu kesempatan. Li Jiumei berkata, aku tidak peduli, pokoknya, kamu harus memberiku kompensasi. Qin Haodong berkata, bagaimana aku bisa memberi kompensasi padamu? Li Jiumei berkata dengan menawan, bersikaplah lebih lembut sekali lagi untuk menebus kekasaranmu tadi. Sebelum Qin Haodong bisa mengatakan apapun, dia telah ditekan di bawah tubuhnya. Malam itu, dia akhirnya mengerti antusiasme Li Jiumei. Dia tidak ingat berapa kali dia telah menebusnya. Sampai fajar menyingsing, dia baru berhenti. Dia pertama-tama pergi ke kamar mandi untuk mandi air dingin, lalu menutupi tubuh menawan Li Jiumei dengan selimut. Wanita ini tampaknya memiliki kekuatan ajaib. Selama dia melihat tubuhnya, dia tidak bisa berhenti. Qin Haodong bertanya, kapan kita berangkat? Setelah semalam bekerja keras, Li Jiumei juga sangat lelah. Ia berkata dengan malas, kita akan berangkat nanti, kita harus kembali ke desa sebelum malam ini, besok malam, kita akan pergi ke gunung untuk memberi penghormatan. Qin Haodong berkata, bisakah aku membawa dua orang bersamaku? Dia baru saja kembali dari Hong Kong dan hendak pergi, dia juga merasa sedikit malu, jadi dia ingin membawa Nalan Wushuang dan Feng Wu bersamanya. Li Jiumei seakan bisa membaca pikirannya dan berkata, kau tidak ingin membawa Feng Wu, gadis berdada rata itu, kan? Bagaimana kamu tahu? Sementara Qin Haodong terkejut, dia juga mengeluh dalam hatinya. Sosok Feng Wu bisa dikatakan sempurna. Dia sama sekali tidak berdada rata. Jika dia tahu bahwa dia disebut wanita berdada rata, apa yang akan dia pikirkan? Namun, dibandingkan dengan sosok Li Jiumei, Feng Wu memang sedikit lebih ramping. Meskipun demikian, mereka memiliki karakteristik mereka sendiri. Jika Feng Wu benar-benar cocok dengan payudara besar Li Jiumei, tidak hanya bentuk tubuhnya akan menjadi cacat, tetapi temperamennya juga tidak akan cocok. Hanya Li Jiumei, yang disebut sebagai gadis kampus seksi yang dapat menandingi bentuk tubuh seperti iblis tersebut. Li Jiumei berkata, kalian berdua berhubungan saat rapat, jangan kira aku tidak melihatnya, setelah kalian menghilang, dia pun menghilang, aku tidak percaya kalian berdua tidak kawin lari. Apa yang kamu katakan? Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu menyukainya, kata Li Jiumei sambil melambaikan tangannya. Aku tidak peduli jika kamu menyukai gadis berdada rata itu. Tapi kali ini kamu tidak bisa membawanya bersamamu, kamu adalah pria yang aku pilih, jika kamu membawanya kembali, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada kakek nenekku? Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan pergi denganmu sendirian, tetapi aku harus menelepon ke rumah terlebih dahulu. Li Jiumei berkata, baiklah, tapi sebaiknya kau jangan memberitahu wanita berdada rata itu bahwa kau akan ikut denganku. Kalau tidak, wanita ini mungkin akan cemburu, mungkin dia akan ikut dengan kita. Dari perkataannya, Qin Haodong merasa bahwa hubungannya dengan Feng Wu tampaknya tidak begitu harmonis.
Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak memberitahu Feng Wu bahwa dia bersama Li Jiumei, juga tidak mengatakan bahwa dia akan pergi bersamanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat yang jauh dengan seorang teman untuk mengobati anggota keluarganya. Setelah mendengarkan panggilannya, Li Jiumei melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kamu tidak bisa mempercayai kata-kata seorang pria. Aku berbohong karenamu, beraninya kau menertawakanku." Qin Haodong berkata sambil menarik selimut. Dia mengangkat tangannya dan menepuk pantat Li Jiumei. Dengan cepat, Li Jiumei sama sekali tidak peduli dan melirik Qin Haodong. "Pria tampan, aku salah, bagaimana kalau aku menebusnya?" Qin Haodong segera menutupi tubuhnya dengan selimut. Jika terus seperti ini, mereka berdua akan menjadi lemah nantinya. Bagaimana mereka bisa kembali ke desanya? Bab 653 Saudara Maverick. 1 jam kemudian, mereka turun ke bawah sambil membawa barang bawaan dan bergegas ke bandara. Mereka tidak merasakan ketidaknyamanan di tempat tidur, tetapi ketika mereka turun ke bawah, Li Jiumei merasakan harga dari kegilaan semalam. Rasa sakitnya tiba-tiba menyerang, dan pada saat yang sama dia merasa sedikit tidak nyaman saat berjalan. Sebagai seorang dokter, Qin Haodong mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di perut bagian bawahnya. Di bawah pengaruh ki sejati kayu hijau, keanehan dan rasa sakit Li Jiumei segera menghilang. Merasakan kenyamanan tubuhnya, Li Jiumei mengedipkan mata padanya dan berkata dengan senyum menawan, "Sepertinya menyenangkan memiliki seorang dokter sebagai pacar, aku akan memberimu hadiah nanti malam." "Datang lagi, kau benar-benar lupa rasa sakitnya setelah sembuh, sebaiknya kau istirahat yang cukup dalam beberapa hari ke depan." "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Ketika mereka turun ke bawah, mereka mendapati 3 pria kekar sudah menunggu di sana. Mereka adalah 3 kakak laki-laki Li Jiumei. Karena dia telah memutuskan untuk kembali, tidak perlu bersembunyi dari orang-orang ini, jadi Li Jiumei telah menelepon dan meminta mereka untuk datang, siap untuk kembali ke desa mereka bersama. "Perkenalkan, ini kakak laki-laki saya Li Jiugao, dan ini kakak laki-laki kedua saya Li Jiufu, ini kakak laki-laki ketiga saya, Li Jiusuai." Setelah perkenalan, Li Jiumei menarik Qin Haodong dan berkata, "Ini laki-laki saya, Qin Haodong. Ada cara untuk memperkenalkan orang-orang dari desa mereka." Li Jiumei tidak menggunakan kata pacar, tetapi langsung mengatakan bahwa dia adalah lelakinya. Yang dia maksud adalah bahwa mereka sudah berhubungan badan. Setelah mendengarkan perkenalannya, Qin Haodong tertawa terbahak-bahak. Ternyata ayah mereka juga orang yang baik. Dia bahkan memberi 3 nama kelas atas kepada ketiga pria seperti beruang ini. Ketiga bersaudara itu melirik Qin Haodong. Saudara ketiga, Li Jiusuai, berkata, "Adik kecil, seleramu semakin buruk, kamu benar-benar menemukan kecambah kacang seperti itu, fisiknya juga agak buruk, hati-hati, jangan sampai pinggangnya patah." Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Ketiga bersaudara itu tidak hanya jelek, tetapi juga berpikiran sempit. Bagaimana mereka bisa berbicara kepada saudara perempuan mereka seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, Li Jiufu, saudara kedua, juga berteriak, "Ya. Bagaimana mungkin kecambah kacang kecil ini bisa dibandingkan dengan beruang besar yang dipilihkan kakek untukmu?" Salah satu lengan beruang besar itu lebih tebal dari pinggangnya, dan kepalanya bisa dipukul dengan keras. Kakak tertua, Li Jiugao, adalah lelaki besar yang membawa karung tadi malam. Dia melotot ke arah kedua saudara itu dan berteriak, "Apa yang kalian bicarakan? Meskipun dia adalah kecambah, dia juga kecambah kesukaan kakak perempuanku, meskipun dia sedikit lemah, dia bisa memasak dan mengurus anak-anak di rumah di masa depan." "Kakak, kedua saudaramu benar, Tauge ini sangat buruk, aku tidak mengakui bahwa dia adalah saudara iparku, jika kita membawanya ke desa kita, kita akan kehilangan muka." Meskipun Li Jiumei suka bercanda, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain meremehkan kekasihnya, bahkan saudara-saudaranya sendiri. Dia menatap kedua saudaranya dan berkata, "Jangan lupa bahwa kau dipukuli oleh orangku tadi malam, saat aku kembali, aku akan memberitahu kakek untuk melatihmu dengan baik, jika kau tidak berguna, akan memalukan bagi suku Jiuli kita jika tersebar." "Apa?" Baru saja, ketiga bersaudara itu hanya menertawakan Qin Haodong. Mereka lupa memperhatikan penampilannya dengan saksama. Saat ini, mereka menemukan bahwa dialah tuan yang telah mengusir mereka tadi malam. Mengingat pelatihan keras sang kakek, raut wajah ketiga bersaudara itu langsung berubah. Mereka langsung mengelilingi Qin Haodong sambil tertawa. Li Jiugao berkata lebih dulu, "Kakak ipar, kami hanya bercanda denganmu, sejak pertama kali kami melihatmu, kami sudah menganggapmu sebagai kakak ipar kami." Li Jiufu juga berkata, "Ya, kami semua bercanda denganmu, kalau tidak, bagaimana kami bisa diusir olehmu?" Li Jiusuai berkata, "Benar sekali, kami adalah keluarga, jadi kami tidak peduli, kalau tidak, bagaimana mungkin kami, saudara yang pemberani dan tak terkalahkan, kalah darimu?"
Menghadapi ketiga bersaudara yang berubah begitu cepat, Qin Haodong benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Li Jiumei berkata, baiklah, ayo pergi, kita tidak bisa naik pesawat nanti. Setelah itu, dia melemparkan barang bawaan di tangannya kepada saudara-saudaranya, dan kemudian mengendarai dua mobil ke bandara. Orang-orang seperti ketiga bersaudara itu akan menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Sepanjang perjalanan, ada kemungkinan besar orang-orang akan menoleh ke belakang dan melihat mereka. Ketiganya belum pernah naik pesawat sebelumnya. Ketika mereka tiba di bandara, mereka melihat sekeliling dan mendapati bahwa semuanya sangat baru. Setelah naik pesawat, untungnya, Qin Haodong membeli kabin kelas 1, jadi mereka bertiga hampir tidak bisa duduk. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk sampai ke desa mereka dari Shanghai. Sekitar 2 jam kemudian, pramugari di pesawat mulai menyiapkan makanan untuk semua orang. Tuan-tuan, penerbangan ini akan diluncurkan dengan diskon khusus, makanan akan disediakan secara gratis, dan jumlahnya tidak terbatas, saya harap Anda menikmati hidangan yang lezat. Setelah pramugari jangkung itu selesai berbicara, ia mulai membagikan makanan kepada semua orang. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan pembagian makanan di kelas pertama, ia mendengar seseorang berteriak di belakangnya, gadis kecil, berikan aku makanan lagi. Aku juga sudah selesai makan, ini tidak cukup, beri aku 3 lagi. Aku tidak mau 3, aku mau 5. Ketiga orang yang berteriak itu adalah 3 bersaudara. Li Jiumei dengan cepat mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya, karena takut orang lain akan tahu bahwa dia mengenal ketiga pecinta kuliner ini. Qin Haodong juga memalingkan wajahnya ke jendela dan melihat awan putih di luar. Pramugari itu tercengang. Secara umum, mereka yang bisa duduk di kabin kelas utama adalah orang-orang sukses yang bosan dengan makanan lezat. Umumnya, mereka tidak bisa menghabiskan makanan dan jarang meminta tambahan. Yang disebut-sebut sebagai persediaan gratis tanpa batas itu hanya hal sepele. Siapa yang akan terus makan di pesawat? Namun, dia bertemu mereka hari ini. Setelah bekerja sebagai pramugari maskapai selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat penumpang seperti itu. Cepatlah, cepatlah, kita semua lapar. Melihat pramugari itu tidak menjawab, ketiga bersaudara itu berteriak lagi. Baiklah, aku datang. Pramugari maskapai itu mengeluarkan 9 makanan lagi dan mengirimkannya kepada ketiga bersaudara itu. Tuan-tuan, silakan menikmati makanan Anda. Bagaimana kita bisa menikmati makanan secara perlahan, makanannya sangat sedikit, bagaimana jika makanannya habis? Benar sekali, makanan enak seperti itu hanya bisa dimakan dengan cepat. Di bawah tatapan mata pramugari yang terkejut, ketiga bersaudara itu menghabiskan makanan mereka dalam sekejap mata. Gadis kecil, berikan aku 5 piring lagi, porsimu terlalu sedikit, tidak cukup untukku. Rasanya lumayan, beri aku 6 lagi, tidak perlu pilih-pilih rasa, yang penting bisa dimakan. Akhirnya aku kenyang, aku belum makan tadi pagi. Tiba-tiba, ketiga bersaudara itu menjadi pemandangan unik di kabin kelas 1. Penumpang lainnya juga menganggap mereka menarik, sehingga mereka tidak lagi makan di pesawat. Namun, nafsu makan ketiga bersaudara itu masih jauh dari kata cukup. Tak lama kemudian, mereka menghabiskan semua makanan di pesawat yang dihidangkan oleh pramugari. Ada lagi yang bisa dimakan, kami belum kenyang. Cepat, cepat, bukankah kau bilang ini tak terbatas, kenapa kita selesai makan begitu cepat? Jika kamu memberiku 10 lagi seperti ini, aku akan hampir kenyang. Pramugari itu awalnya terkejut, lalu air matanya hampir mengalir keluar. Dia mengambil sepotong pangsit dan menyerahkannya kepada ketiga bersaudara itu. Bagus, pangsitnya lezat, saya suka isian daging babi dan bawang. Setelah ketiga bersaudara itu selesai makan, mereka berteriak kegirangan. Li Jiugao berkata kepada pramugari dengan nada tidak puas, mengapa kamu tidak mengeluarkan pangsit yang lezat itu lebih awal, apakah kamu masih punya yang lezat, cepat bawakan pangsit itu untuk kami, saudara-saudara, makanlah. Pramugari itu berkata sambil berlinang air mata, maaf, tuan-tuan, saya benar-benar tidak punya makanan, ini adalah pangsit yang dibuat ibu saya untuk saya benar-benar tidak punya makanan. Qin Haodong tidak tahan lagi. Dia menghentikan ketiga bersaudara itu, lalu mengeluarkan 1000 yuan dan memberikannya kepada pramugari maskapai, memintanya untuk turun dari pesawat untuk makan malam nanti. Pramugari itu menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Li Jiumei yang seksi dan mempesona yang duduk di sebelahnya, dia mungkin akan pergi untuk mengucapkan terima kasih. 1 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara kota Xiangqi. Mereka keluar dari bandara dan naik bus. Setelah itu, mereka naik traktor selama 2 jam. Hari sudah hampir sore ketika mereka memasuki wilayah desa. Meski begitu, jika mereka adalah orang biasa, mereka tetap harus berjalan di jalan pegunungan selama setengah hari. Namun, mereka semua adalah seniman bela diri, dan langkah mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa.
Mereka akan tiba dalam waktu sekitar 1 jam. Konon katanya, tempat itu adalah tanah suci terakhir yang ditinggalkan oleh Ciyu. Semua orang yang tinggal di sana adalah penganut Ciyu. Meskipun terpencil dan sunyi, pemandangan di sini sungguh indah. Di bawah matahari terbenam yang keemasan membuat pemandangan yang menawan itu semakin indah. Dengan kecantikan di sisinya dan 3 saudara lelaki yang membawa barang bawaan mereka di belakangnya, Qin Haodong mengagumi pemandangan di sekitarnya saat dia dalam perjalanan. Itu benar-benar perasaan yang menyenangkan. Di bawah sinar mentari keemasan, Li Jiumei bagaikan bunga mawar yang diwarnai cahaya keemasan, tampak semakin menawan. Qin Haodong menoleh ke arah 3 bersaudara yang seperti monster itu, lalu menatap wanita di sebelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kalian yakin kalian bersaudara? Li Jiumei melotot padanya dan berkata, apa maksudmu? Maksudku, apakah kalian saudara tiri? Omong kosong. Li Jiumei mencubit pinggangnya dengan keras. Itu sama sekali tidak mungkin, meskipun wanita di suku kami penuh kasih sayang, kami sangat tergila-gila, kami hanya mencintai seorang pria seumur hidup, kami tidak bisa melakukan one night stand seperti kalian orang kota, dan kami tidak akan memiliki banyak cinta seperti kalian. Qin Haodong berkata dengan canggung, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya merasa penampilanmu benar-benar berbeda. Li Jiumei berkata, tidak ada yang aneh, aku cantik karena ibuku cantik, ketiganya kasar dan kuat karena ayahku kasar dan kuat. Qin Haodong tiba-tiba berkata, pernahkah kamu berpikir seperti apa penampilanmu jika kamu mirip ayahmu? Setelah itu, dia tidak bisa tidak membayangkan penampilan ketiga bersaudara itu sebagai wanita. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu terlalu menakutkan. Li Jiumei berkata dengan galak, apalagi yang bisa kulakukan, aku juga akan mendorongmu ke bawah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.